Halo para sobat paralel, selamat datang kembali di channel saya, dan semoga di hari yang indah ini kalian masih diberikan nikmat rezeki serta nikmat kesehatan. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, perkenankan saya, Nick Siru mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, Minal Aizin wal Faizin, mohon maaf lahir batin. Baiklah, video kali ini, saya ingin membawa kalian menuju lebih dalam menyelami dimensi keempat. Ya benar, dimensi keempat tidak akan pernah ada habisnya kalau dibahas. Ingat ini baru di dimensi keempat. Gimana mau naik dimensi selanjutnya? Apakah kita nantinya akan menjadi Tuhan yang sesungguhnya? Mari kita sisihkan teori tentang ketuhanan terlebih dahulu. Karena hal tersebut sudah saya bahas sedikit pada video sebelumnya, dan mungkin akan membutuhkan waktu yang lama untuk saya membuat video mengenai ketuhanan lagi. Video kali ini akan lebih fokus untuk menyelami lebih dalam dunia empat dimensi. Lebih tepatnya ingin membahas terjadinya fenomena menakjubkan serta merupakan salah satu mukjizat dari sang guru dunia, Nabi Muhammad SAW, yaitu Isra Miraj. Seluruh umat Islam di seluruh dunia yang memiliki akal pasti tahu akan cerita sejarah Isra Miraj yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Isra Miraj sendiri dalam Wikipedia adalah dua bagian perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu satu malam saja. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam, karena pada peristiwa inilah Nabi Muhammad mendapat perintah untuk menunaikan salat 5 waktu sehari semalam. Menurut riwayat yang sahih bahwa Rasulullah diisrakan dengan jasadnya dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis dengan mengendarai Al-Buraj, ditemani oleh Jibril. Lalu ia singgah di sana serta menjadi imam salat bagi para nabi, lalu menambat Al-Buraj pada pintu masjid. Kemudian pada malam itu, beliau Nabi Muhammad SAW dinaikkan dari Baitul Maqdis menuju langit dunia. Jibril meminta agar pintu langit dibukakan untuk beliau Nabi Muhammad SAW, lalu terbukalah pintunya. Di sana, beliau Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Adam, bapa dari semua manusia. Beliau Nabi Muhammad SAW memberi salam kepadanya, lantas Nabi Adam menyambutnya dan membalas salam tersebut serta mengakui kenabiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menampakkan kepadanya ruh-ruh para syuhada dari sebelah kanannya dan ruh-ruh orang-orang yang sengsara dari sebelah kirinya. Kemudian beliau Nabi Muhammad SAW dinaikkan lagi ke langit kedua. Jibril meminta agar dibukakan pintunya untuk beliau Nabi Muhammad SAW. Di sana beliau Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Yahya bin Zakaria dan Isa bin Maryam, lalu menjumpai keduanya dan memberi salam. Keduanya menjawab salam tersebut dan menyambutnya serta mengakui kenabiannya. Kemudian dinaikkan lagi ke langit ketiga. Di sana beliau Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Yusuf, lalu memberi salam kepadanya. Nabi Yusuf membalasnya dan menyambutnya serta mengakui kenabiannya. Kemudian dinaikkan lagi ke langit keempat. Di sana ia melihat Nabi Idris lalu memberi salam kepadanya. Nabi Idris menyambutnya dan mengakui kenabiannya. Kemudian beliau Nabi Muhammad SAW dinaikkan lagi ke langit kelima. Di sana beliau Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Harun bin Imran lalu memberi salam kepadanya. Nabi Harun menyambutnya dan mengakui kenabiannya. Kemudian beliau Nabi Muhammad SAW dinaikkan lagi ke langit ke-6. Di sana ia bertemu dengan Nabi Musa bin Imran lalu memberi salam kepadanya. Nabi Musa menyambutnya dan mengakui kenabiannya. Tatkala ia hendak berlalu, Nabi Musa menangis. Ketika ditanyakan kepadanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Dia menjawab, "Aku menangis karena rupanya ada seorang yang diutus setelahku tetapi umatnya yang masuk surga lebih banyak dari umatku." Kemudian beliau Nabi Muhammad SAW dinaikkan lagi ke langit ketujuh. Di sana beliau Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim lalu beliau Nabi Muhammad SAW memberi salam kepadanya. Nabi Ibrahim menyambutnya dan mengakui kenabiannya. Kemudian beliau Nabi Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha, lalu dibawa naik ke Al-Bait Al-Ma'mur. Kemudian beliau Nabi Muhammad SAW dinaikkan lagi menuju Allah yang Maha Perkasa. Beliau Nabi Muhammad SAW mendekat kepadanya hingga jaraknya tinggal sepanjang 2 ujung busur atau lebih dekat lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada hambanya ini dengan wahyu.
mewajibkan kepadanya 50 waktu salat. Beliau Nabi Muhammad SAW lalu kembali hingga melewati Nabi Musa. Nabi Musa lalu bertanya kepadanya, "Apa yang diperintahkan kepadamu?" Beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, 50 waktu salat. Nabi Musa berkata, "Umatmu pasti tidak sanggup melakukan itu. Kembalilah ke Rabbmu dan mintalah keringanan untuk umatmu." Beliau Nabi Muhammad SAW menoleh ke arah Jibril seakan ingin memintakan pendapatnya dalam masalah itu. Jibril pun mengisyaratkan persetujuannya jika beliau Nabi Muhammad SAW memang menginginkan hal itu. Lalu Jibril membawa beliau Nabi Muhammad SAW naik lagi hingga membawanya ke hadapan Allah. Dan Allah mengabulkan permintaan beliau Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, beliau Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu untuk melakukan sholat sehari 5 kali waktu. Demikian sejarah singkat dari perjalanan Isra Miraj beliau Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam perjalanan ini, ada dua makhluk yang selalu berinteraksi dengan beliau Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Buraj dan Malaikat Jibril. Di video kali ini, saya ingin membahas Al-Buraj, sang kendaraan beliau Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan bahwasannya perjalanan Isra Miraj yang dialami oleh beliau Nabi Muhammad SAW adalah dari masuknya waktu malam hingga di penghujung waktu malam, atau di antara jam 7 malam hingga 8 malam sampai pada jam 4 dini hari. Peristiwa ini disaksikan oleh sepupu Nabi Muhammad SAW yang bernama Fahitah binti Abi Talib atau biasa dikenal sebagai Umi Hani, di mana kala beliau melakukan sholat malam seperti biasanya sebelum beliau tidur, dan saat itu dijemputlah beliau oleh Malaikat Jibril. Mari kita samakan pendapat terlebih dahulu. Jarak yang dilalui atas perjalanan Isra Miraj dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sekitar 1238 km, sedangkan dari Masjidil Aqsa ke langit pertama dan seterusnya diantaranya berjarak 500 tahun. Jadi total dari jarak yang dilalui oleh Nabi Muhammad adalah 4001 tahun cahaya dan pulang pergi maka serta bertemunya beliau Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa yang berlangsung sekitar 7 kali, maka total jarak tempuh di luar wisata surga neraka adalah 11.501 tahun. Kemudian waktu yang dibutuhkan dalam perjalanannya awal sampai akhir serta adanya wisata surga dan neraka adalah 8 jam atau 1 malam. Yang menjadi pertanyaan, berapa total kecepatan Al-Buraj membawa Nabi Muhammad pada peristiwa Isra Miraj? Baiklah, kita anggap setiap pertemuan Nabi Muhammad dengan para nabi dan penjelasan oleh Malaikat Jibril adalah 15 menit. Kemudian karya wisata Nabi Muhammad pada surga dan neraka adalah 2 jam serta pertemuan beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala anggap saja 15 menit dalam satu pertemuan atau total 1,8 jam atau lebih dibulatkan menjadi 2 jam. Maka untuk perjalanan sendiri Nabi Muhammad membutuhkan waktu 2 jam untuk perjalanan pulang pergi. Maka secara perhitungan umum, 2 jam perjalanan Al-Buraj menempuh jarak 11.501 tahun, atau 1 jam perjalanan Al-Buraj menempuh jarak 5.750 tahun. Jadi total kecepatan secara umum atau perkiraan pertama adalah 5.750 tahun per jam. Nah, kecepatan ini belum tentu benar, karena 5.750 ini berkecepatan setara dengan cahaya atau lebih di atasnya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW yang tahu. Namun di video berikutnya akan saya perincikan lagi kecepatan Al-Buraj, sang kendaraan Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa kecepatannya, yang mampu menembus dimensi-dimensi di atas nalar manusia serta mampu memanipulasi waktu sekarang, yang lampau dan masa depan. Dari perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad bersama Malaikat Jibril dengan mengendarai Al-Buraj menempuh jarak 11.501 tahun dengan kecepatan 5.750 tahun di atas kecepatan cahaya per jam. Sungguh luar biasa. Yang menjadi pertanyaan, apakah para manusia di masa depan akan berhasil menemukan kendaraan secepat Al-Buraj? Sedangkan Al-Buraj sendiri sudah berada di ribuan tahun yang lalu. Seharusnya bisa, minimal 500 tahun yang akan datang atas restu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada umat muslim di seluruh dunia serta para sobat paralel yang beragama muslim. Sekali lagi saya Nick Siru mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.